menemani Anda di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Polda Maluku memastikan percepatan proses pemberian sanksi terhadap oknum Brimob yang diduga menganiaya seorang pelajar hingga tewas di Tual, Maluku. Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartarto mengatakan anggota Brimob yang diduga menganiaya hingga menewaskan seorang pelajar di Tual akan diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH. Pernyataan itu disampaikan Dadang dalam kegiatan buka puasa bersama di Plaza Presisi Polda Maluku. Rencananya saudara sidang etik oknum Brimob pelaku penganiayaan yang digelar hari Senin ini, selain sanksi etik, proses pidana tersangka juga akan dipercepat dan berkas perkara akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Ancaman sanksinya adalah PTDH. PTDH itu pecat. Jenderal, percepatan penanganan kasus ini apakah ada tekanan dari Mabes Polri atau? Oh enggak, kita menyadari bahwa tindakan tersebut tidak bisa ditolerir, tindakan kekerasan. Ya, itu sejak awal sudah saya arahkan seperti itu. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab hukum yang diberikan kepada kita. Ya, meskipun itu adalah anggota kita tidak diskriminasi untuk melakukan penindakan. Informasi terkini kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Immanuel Alfred dan juru kamera Yahya Lating di Ambon, Maluku. Immanuel, selamat pagi. Pukul berapa sidang etik hari ini akan digelar dan apa saja yang akan digali? Selamat pagi Nanda dan juga saudara. Terkait dengan proses sidang etik yang akan digelar hari ini, rencananya akan dimulai pada pukul 2 waktu Indonesia Timur atau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya untuk sidang etik ini 14 saksi akan dihadirkan dan sejumlah saksi akan mengikuti via streaming atau via Zoom dari Kepulauan Maluku Tenggara atau dari Kota Tual karena tidak bisa dihadirkan di Polda Maluku. Yang bisa untuk mengikuti persidangan ini nanti di Polda Maluku adalah orang tua korban dan juga ada sejumlah saksi atau sejumlah pengamat dari pihak eksternal dari Komisi Perlindungan Anak dan juga dari Komnas HAM. Dan hari ini kita mendapatkan informasi bahwa Polda Maluku juga telah memfasilitasi untuk proses pemulihan dan penyembuhan bagi salah satu korban yang mengalami patah tangan, yakni seorang kakak dari almarhum korban. Jadi hari ini juga mereka akan tiba di Ambon dan langsung melakukan pemeriksaan medis dan penanganan psikologis di Rumah Sakit Bayangkari Polda Maluku. Dan nantinya untuk persidangan di Polda Maluku di ruang sidang propam itu rencananya akan disaksikan juga oleh awak media lewat Zoom yang sudah disediakan di layar karena untuk saat ini kita belum bisa diberi kesempatan buat mengakses suara persidangan nanti karena ada hal-hal penting yang tidak bisa dipublikasikan. Jadi kita hanya bisa mengambil proses dari awal pada saat pelaku dikirim untuk masuk ke ruang sidang, kemudian pembukaan sidang dan nantinya pada saat putusan itu akan disiarkan atau diberitakan secara terbuka. Begitu, Nanda. Oke, kita akan saksikan bersama dan juga menunggu update dari sana. Terima kasih atas laporan Anda, Alfred. Selamat bertugas kembali. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Usai jeda.